Selamat datang dan beribadah di Gereja Kristen Indonesia Ciledug Raya. Pokok-pokok Warta Jemaat, Minggu 12 April 2020 sebagai berikut. Yang pertama, ibadah Paskah ini akan dilakukan secara daring atau online. Mohon perhatian umat untuk dapat mengikuti setiap liturgi dengan baik. Yang kedua, PA Umum Jemaat GKI Ciledug Raya akan dilaksanakan pada Sabtu 18 April 2020 jam 10 pagi dengan tema Allah Peduli Keselamatan Umat. Akan dilayani oleh Pendeta Hobert Fideman Gratius Ospara dan akan menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meeting. Yang ketiga, sesuai dengan himbauan dari Presiden Republik Indonesia, himbauan Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, pesan Pastoral 2 BPMS GKI, arahan BPMSW GKI SW Jateng, serta maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. Maka sebagai bagian dari bangsa dan negara Indonesia dalam mendukung upaya-upaya pemerintahan menangani COVID-19, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya memutuskan beberapa hal. Yang pertama, kebaktian minggu dan kebaktian kategorial sampai dengan 30 April 2020 tetap dilakukan dengan cara kebaktian online atau rekaman. Dengan demikian, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya memperbarui informasi pelayanan GKI Ciledug Raya 1 berkaitan dengan COVID-19 yang sebelumnya menyebutkan tanggal pengalihan kebaktian pada tanggal 22 dan 29 Maret 2020. Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan selalu melakukan evaluasi periodik terkait hal ini. Yang kedua, seluruh kegiatan komisi, bapel, komunitas, termasuk latihan paduan suara, latihan pemusik, rapat, persekutuan, senam, dan kegiatan lainnya di dalam lingkup GKI Ciledug Raya untuk sementara waktu tidak dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, kebaktian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah dilakukan secara online atau rekaman. Sakramen Perjamuan Kudus yang biasa kita lakukan pada Minggu Paskah disepakati untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan kebaktian dapat dilakukan kembali seperti biasa di gedung GKI Ciledug Raya. Yang keempat, Majelis Jemaat GKI Ciledug Raya akan tetap melayani ibadah penghiburan atau kedukaan dengan prosedur khusus yang telah ditetapkan oleh Majelis Jemaat. Yang terakhir, bagi anggota jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya yang membutuhkan pelayanan atau informasi pelayanan lainnya agar dapat menghubungi Penatua Prihatini Suwarsi dan Bapak Widiat Linggadi atau Mas Andi. Ibadah Paskah hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hobert Fideman Gratius Ospara dengan tema mewartakan kepedulian Allah. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup.
Ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. sekarang dan sampai selamanya. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita bersuka cita hari ini karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari di mana kita bersama-sama merayakan inti dari iman Kristen, yaitu kebangkitan yang membawa pengharapan bagi dunia, yang menunjukkan kepedulian Allah kepada dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak hanya merayakan, tapi kita mau dipersiapkan untuk mewartakan kepedulian Allah. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mewartakan kepedulian Allah dalam kebangkitannya melalui sebuah nyanyian Kidung Jemaat 187 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami
Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kehancuran hidup. Kami mohon. Kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Umat Tuhan diajak untuk bangkit berdiri. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur. Mari kita mengucapkan salam damai dengan memberikan gestur salam damai kepada orang di sekitar kita. Setialah, setialah mengikut Tuhanmu. Bersaksilah di dunia tentang penebusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah besar kuasa-Nya. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam menghayati kebangkitan Kristus, kami mau juga untuk menghayati kebangkitan dari Sang Firman yang hidup, yang menerangi setiap hati dan pikiran kami dengan pengharapan, agar kami dapat menjalaninya dengan penuh sukacita setiap kehidupan dalam berbagai pergumulan hidup kami. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat dimampukan mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, khususnya sebagai orang-orang yang meyakini kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit bagi kami. Amin. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang ke-28, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu,
Pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat Paskah umat Tuhan, jemaat dan simpatisan GKI Ciledug Raya yang terkasih. Bagaimana perasaannya di Minggu Paskah ini? Kalau biasanya di Minggu Paskah kita setiap subuh atau jam 5 pagi kita datang ke Gedung Serbaguna Damai atau Gereja GKI Ciledug Raya ini, maka di Minggu Paskah ini kita tidak melakukannya. Minggu Paskah ini kita harus merayakannya di rumah karena adanya wabah virus corona yang mengharuskan kita semua untuk bersabar dan tetap beribadah di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau mengingat momen-momen Paskah, maka momen Paskah pasti tidak pernah bisa lepas dari sukacita. Kalau kita melihat, masih ingat bagaimana kita datang di dalam suasana, sekalipun suasananya ada di waktu yang sangat pagi, di subuh, jam 5 subuh kita Paskah. Tapi lagu-lagu yang diberikan dalam Paskah biasanya adalah lagu-lagu yang penuh dengan sukacita. Bahkan Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita masih mengingat kembali bagaimana kita beribadah di Minggu Paskah, kita juga nggak lepas dari yang namanya telur Paskah. Biasanya setelah ibadah Paskah GKI Ciledug Raya, kita akan sama-sama cari telur Paskah bersama-sama dengan anak-anak kita. Mengapa telur? Dan telur ini kemudian dihadirkan, kalau Bapak, Ibu, dan Saudara memperhatikan di dalam meja altar ini, ada telur Paskah yang disimbolkan di dalam meja altar ini. Mengapa telur? Karena telur melambangkan sebuah kehidupan yang baru. Telur melambangkan sebuah sukacita karena adanya kehidupan yang baru. Dan itulah Bapak, Ibu, dan Saudara makna Paskah. Karena itu Paskah selalu menjadi momen yang penuh sukacita. Karena di Paskah inilah kita merasakan sukacita dari iman Kristen, yaitu kebangkitan. Yesus yang di Jumat Agung kita sama-sama gumulkan bahwa ia mati di kayu salib, ia kemudian di Minggu Paskah bangkit dan membuktikan bahwa kuasa kebangkitan mengalahkan kuasa kematian, sekaligus menunjukkan kepada kita semua bahwa kuasa dosa dan kuasa maut tidak dapat berkuasa kepada setiap manusia yang ditebus olehnya, kepada dunia yang ditebus olehnya.
maka inilah momen yang penuh dengan sukacita. Seharusnya kalau hari ini kita beribadah Paskah bersama, kita pulang dari ibadah Paskah, selain cari telur, biasanya kita ada banyak permainan bersama-sama. Dan permainan ini kemudian menjadi sebuah ajang yang penuh keakraban, penuh sukacita di antara jemaat dan umat. Benar-benar menjadi sebuah momen yang penuh sukacita. Itulah mengapa di dalam bacaan kita di Matius 28 yang tadi kita baca bersama-sama, ketika Maria dan juga Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur Yesus, ketika mereka mendapatkan kabar dari malaikat dan mereka diminta untuk menyampaikan kabar kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid yang lain, mereka berlari dengan sukacita yang besar untuk menghampiri murid-murid yang lain. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus, Guru dan Tuhan itu sudah bangkit. Ia membuktikan kemenangannya kepada Maria Magdalena dan Maria lainnya yang menengok ke kubur itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sukacita besar inilah yang kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara dihubungkan dengan pewartaan. Mengapa demikian? Karena Maria Magdalena dan Maria yang lain tidak berhenti pada kata sukacita yang besar itu. Ia diminta oleh malaikat untuk pergi mengabarkan kabar sukacita itu. Kabar sukacita mengenai Allah yang peduli kepada manusia. Itulah mengapa tema di Minggu Paskah ini kita mengambil tema mewartakan kepedulian Allah. Mewartakan kepedulian Allah adalah sebuah pewartaan kabar sukacita kepada dunia yang ada di sekitar kita. Pewartaan kepedulian Allah adalah pewartaan mengenai pengharapan kepada dunia yang ada di sekitar kita. Karena itu mari kita maknai sama-sama apa maknanya menjadi pewarta dari kabar sukacita ini, pewarta dari kepedulian Allah kepada dunia ini melalui peristiwa Maria Magdalena dan Maria yang lain, dan juga orang-orang yang kemudian bertemu dengan Yesus Kristus dalam peristiwa kebangkitannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, satu hal yang dapat kita sama-sama hayati di dalam momen Paskah ini adalah bagaimana Maria dan Maria yang lain, Maria Magdalena dan Maria yang lain, para perempuan ini diajak untuk menjadi pewarta kabar sukacita, tetapi bukan sekedar pewarta kabar sukacita. Mereka mewartakannya bukan dengan perasaan yang penuh dengan sukacita saja, tapi perhatikan kata di ayat 8. Dikatakan di sana mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita. Menarik saudara bahwa ternyata di dalam Matius 28 mereka mewartakan kabar ini bukan hanya dengan perasaan yang sukacita, tapi juga perasaan yang takut. Apa maksudnya perasaan takut ini? Mereka takut karena jika kita membaca di ayatnya yang kedua, ada sebuah peristiwa supranatural yang hebat ketika mereka menengok kubur itu. Di sana dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Peristiwa itu Bapak, Ibu, dan Saudara di ayat 3 dikatakan membuat para prajurit ketakutan. Bahkan katanya mereka gentar ketakutan. Di ayat yang keempat maksud saya, mereka gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Betapa peristiwa itu adalah peristiwa yang menakutkan, dan kemungkinan besar ketakutan yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria lainnya juga serupa dengan prajurit itu. Mereka juga ketakutan melihat karya supranatural dari Allah. Apalagi ada konsep di bangsa Israel bahwa ketika orang bertemu dengan Allah, maka orang itu tidak akan bisa bertahan, karena bertemu dengan Allah adalah sebuah peristiwa yang menjadi peristiwa yang menakutkan bagi sebagian besar dari
kalangan Israel karena mereka merasa tidak layak bisa bertemu dengan Tuhan. Bahkan di bangsa Israel itu konsep ruang Maha Kudus itu hanya dapat dimasuki oleh imam, bukan oleh orang biasa. Maka kita bisa bayangkan, selain rasa sukacita yang begitu besar, Maria Magdalena dan Maria lainnya juga harus mewartakan dengan perasaan yang takut. Apa artinya ini bagi kita semua? Artinya Bapak Ibu dan Saudara menjadi pewarta kepedulian Allah kepada dunia. Bukan hanya terjadi ketika kita merasakan sukacita karena begitu besar kebaikan Allah yang kita rasakan, tetapi juga di dalam berbagai keadaan, bahkan di saat kita merasakan tekanan dan keraguan karena begitu banyaknya peristiwa yang mungkin menakutkan bagi diri kita. Dalam kondisi seperti itu pun kita tetap diminta untuk mewartakan kepedulian Allah bagi dunia ini. Oleh karena itu sangatlah tepat Bapak Ibu dan Saudara, di tengah kondisi yang tidak mudah yang kita hadapi saat ini, wabah virus corona yang sudah menelan begitu banyak korban. Banyak sekali orang yang sudah didiagnosa mengalami positif corona, dan mereka kemudian mengalami ketakutan, dan berita-berita seolah juga menakutkan bagi kita. Dunia saat ini seolah-olah dipenuhi dengan ketakutan. Orang-orang kemudian menjadi bertanya-tanya, kapan semua ini akan berakhir? Apalagi dari sudut ekonomi dan sosial, hal ini mengakibatkan tekanan dan berbagai hal yang begitu luar biasa terjadi dari sisi ekonomi dan sisi sosial. Bapak, Ibu dan Saudara, di saat seperti inilah kita diutus oleh Allah untuk mewartakan kepedulian Allah. Sayangnya banyak orang Kristen yang hanya mau memuji Tuhan atau mewartakan kepedulian Allah ketika suasana hatinya sedang baik, ketika suasana hatinya sedang diliputi oleh kebaikan-kebaikan yang ia rasakan dalam hidupnya. Akan tetapi ketika tekanan datang, ia kemudian melupakan kebaikan Allah. Ia kemudian tidak mau lagi menjadi pewarta-pewarta kebaikan Allah. Ia bahkan tidak mau lagi mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam tekanan-tekanan yang ia hadapi. Ia terus dikungkung dengan ketakutan yang akhirnya membuatnya menjadi batu sandungan, membuatnya justru menebarkan rasa ketakutan di sekelilingnya. Karena itu Bapak, Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, Paskah hari ini mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kemudian dipenuhi oleh rasa ketakutan. Kabar kebangkitan Kristus di saat seperti ini, di tengah suasana yang dipenuhi dengan ketakutan ini, kita juga harus belajar menjadi orang-orang yang mau terus mewartakan kepedulian Allah. Saya sangat bersyukur bahwa selama beberapa waktu kita di GKI Seduk Raya, di keluarga Cira, kita mau bersama-sama saling menguatkan. Ada list nyanyian yang kita sama-sama boleh isi. Ada juga nyanyian-nyanyian yang diberikan kepada orang-orang di saat-saat yang seperti ini untuk menguatkan. Itu adalah hal yang baik, Bapak, Ibu dan Saudara. Itu adalah salah satu sarana, cara bagi kita untuk menjadi pewarta kepedulian Allah di dalam kondisi yang mungkin menakutkan bagi banyak orang di sekitar dan mungkin juga bagi kita sendiri. Saat suasana baik, mari kita wartakan kebaikan Allah juga. Kita nyatakan bahwa karena kasih karunia Allah, kita bisa melewati masa sulit kita. Tetapi juga ketika masa sulit, mari kita menjadi pewarta kepedulian Allah. Kalau Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, melihat Mazmur Daud, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa Daud menuliskannya dalam kondisi yang dia selalu baik dan memuji Tuhan. Kalau Bapak, Ibu dan Saudara perhatikan lagi di Mazmur, Bapak, Ibu dan Saudara akan memperhatikan bahwa sesungguhnya Daud tidak menuliskan Mazmur dan pujian bagi Tuhan hanya ketika dia baik-baik saja. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, Daud menuliskan pujian kepada Tuhan. Daud merendahkan hatinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Dia dalam keterpurukannya, dia mau terus bermazmur bagi Allah. Di dalam Mazmur 51, dia menunjukkan bagaimana dia memohon belas kasihan Tuhan, tapi juga dia memuji Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengampun ini.
Daud tidak hanya menuliskan mazmurnya di saat dia baik situasinya, bahkan di saat kondisi yang buruk sekalipun, dia tetap menuliskan. Saya memahami bahwa ini bukanlah hal yang mudah. Kadang ketika kondisi buruk datang kepada kita, mungkin kita akan bersungut-sungut, mungkin kita akan bertanya kepada Tuhan. Satu hal yang normal dan wajar bagi seorang manusia. Tetapi sebagai seorang beriman yang meyakini karya kebangkitan Allah, kita diajak untuk tidak hanya bersungut-sungut, untuk tidak hanya ketakutan, untuk tidak hanya diselimuti oleh perasaan negatif. Lebih daripada itu, kita diajak untuk mau juga mengingat kepedulian Allah dan mewartakannya, sehingga bukan hanya orang lain yang mendapatkan kekuatan dari kita, kita pun juga dapat merasakan kekuatan karena kita juga mau merenungkan kebaikan Allah di tengah situasi yang tidak mudah yang kita jalani. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sepulang dari tempat ini, mari kita tidak berhenti. Kita tidak tahu kapan pandemi virus corona ini akan berhenti. Situasi yang menakutkan ini akan berakhir. Situasi yang menekan ini akan berakhir. Tapi marilah kita menjadi saksi-saksi tengah situasi sulit ini. Kita teruskan, kita terus berikan dukungan, kita terus berikan kekuatan. Mari kita perhatikan orang di kanan dan kiri kita. Mari kita perhatikan mereka yang membutuhkan bantuan di sekitar kita. Mereka yang mungkin kita tahu mengalami tekanan secara ekonomi karena masalah ini, atau tekanan secara sosial karena masalah ini, yang mungkin juga memunculkan pergumulan-pergumulan di antara keluarga karena harus terus bertemu setiap hari. Mari kita menjadi pewarta-pewarta kepedulian Allah di tengah situasi yang tidak mudah ini. Kita sama-sama belajar. Mungkin kita bisa mulai dengan mengirimkan kata-kata penguatan. Mungkin kita bisa mulai dengan tidak menyebar hoax, tapi sungguh-sungguh mendatangkan kata-kata yang memberikan semangat kepada orang lain, bukan yang mendatangkan penghukuman. Beberapa waktu yang lalu saya juga melihat bagaimana media sosial itu dipenuhi dengan orang-orang yang berkhotbah mengenai bagaimana ini adalah hukuman dari Allah. Ternyata bukan ini menjadi sesuatu hal yang sangat dominan saat ini. Orang-orang Kristen mengkhotbahkan bahwa ini adalah hukuman Allah kepada manusia yang berdosa. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, jika kita terus-menerus berpaut kepada hal itu, maka sesungguhnya kita sedang hidup dalam bayang-bayang kematian. Orang-orang yang meyakini kebangkitan Allah adalah orang-orang yang tidak menebarkan bayang-bayang kematian, tapi menebarkan kabar sukacita yang membangkitkan semangat orang untuk dapat merasakan pengharapan di tengah-tengah dunia yang sedang diliputi oleh ketakutan saat ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama belajar untuk menjadi pewarta kepedulian Allah di tengah dunia ini. Mari kita kembali ke dalam hidup kita. Mari kita kembali di keluarga kita. Kita menjadi pewarta kepedulian Allah. Menyatakan kepada orang-orang sekeliling kita bahwa Allah peduli kepada mereka. Allah peduli kepada anak-anak kita. Allah peduli kepada orang-orang yang saat ini sedang diisolasi. Allah peduli kepada orang-orang yang saat ini sedang harus berada di rumah. Allah peduli terhadap orang-orang yang saat ini mungkin terkena bayang-bayang PHK atau bayang-bayang kesulitan ekonomi. Kita hadir menjadi pewarta kebaikan Allah dalam situasi sulit. Dan nantinya saat situasi sukacita pun jangan lupa untuk membagikan kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, bahwa semuanya terjadi karena kasih karunia Allah. Selamat belajar menjadi pewarta kepedulian Allah bagi dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat hening bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri.
Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari mati, naik sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat yang akan kita doakan secara litani. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudari dan dunia di sekitar kami yang masih bergumul dengan berbagai pergumulan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudari kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudari kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudari kami, kaum muda, untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudari kami yang saat ini sedang menderita sakit karena kondisi wabah virus corona maupun berbagai penyakit lainnya. Dalam proses pemulihan kesehatan mereka maupun juga bagi mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudari kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kuasa, tolong kami, baik kami yang berada di Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia sekitar kami yang sedang bergumul dengan wabah virus corona, yang kami sedang perjuangkan juga pencegahan dan penanggulangannya. Kami mohon kiranya Tuhan hadir dan memberikan hikmat bagi pemerintah Indonesia maupun pemerintah dunia beserta seluruh lembaga terkait, umat dan masyarakat dalam bekerja sama menghadapi wabah virus corona ini. Biarlah Roh Kudus memimpin dan menolong kami dalam menghadapi kondisi ini, memberikan kami semua kekuatan untuk dapat saling mendukung satu dengan yang lainnya. Tolong kami yang lemah dan membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dasar persembahan, marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma pasalnya yang ke-11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengumpulkan persembahan melalui rekening atas nama GKI Ciledug Raya pada Bank BCA nomor rekening 336 800 8003. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan yang terbaik yang kami salurkan melalui transfer rekening ke Bank BCA maupun yang kami siapkan di dalam amplop persembahan. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati persembahan kami ini agar menjadi kudus di hadapan Tuhan. Dan persembahan ini juga boleh memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan juga mau berkati orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, khususnya yang akan kami pakai untuk pelayanan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan. Amin. Undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.